Di sebuah desa yang jauh di pegunungan, datanglah seorang wanita yang tampak asing dengan membawa sebuah foto yang sudah menguning. Foto itu terlihat sangat penting baginya. Setiap kali dia bertemu dengan orang di jalan, dia akan menanyakan apakah mereka mengenal orang yang ada di dalam foto tersebut. Namun, setiap kali jawabannya adalah tidak, wanita itu hanya mengangguk dan melanjutkan pencariannya, mencari orang berikutnya yang mungkin mengenal sosok dalam foto itu. Meskipun dia bertanya kepada banyak orang, dia tidak menemukan satu pun jawaban yang memuaskan. Setiap kali dia berusaha mencari tahu lebih lanjut, rasa kecewa semakin mendalam. Dengan tatapan kosong, dia duduk di tepi jalan, melihat orang-orang yang berjalan melewatinya. Wanita itu merasa bingung. Kenapa orang-orang bisa hidup bahagia, sementara dirinya hanya bisa duduk sendirian dengan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Dia merasa tak ada harapan lagi. Sebelumnya, dia telah pergi mencari keluarga jauh yang katanya tinggal di suatu tempat. Namun saat dia sampai di rumah mereka, keluarga tersebut sudah lama pindah. Hanya rumah yang sudah tua dan rusak yang tersisa. Dia berharap bisa menemukan keluarganya di sana, tetapi pencariannya hanya berakhir dengan kekecewaan. Sekarang, uang yang ada di kantongnya hampir habis, dan dia tak tahu harus kemana lagi. Wanita itu hanya bisa kembali ke rumah kecil yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu tampak semakin usang dan tak layak huni. Namun, dia tak punya pilihan selain menghabiskan malam di sana, berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Sebagai seorang wanita dengan seorang anak, mencari uang bukanlah perkara mudah. Hanya dengan sedikit kesempatan, dia mencoba bertahan. Saat dia duduk di dalam rumah kecil yang hampir tak ada penghuninya, sebuah ide terlintas di benaknya. Teringat kejadian kemarin ketika dia pergi ke hutan dan menemukan buah yang tak ada yang menginginkan. Dia kemudian menjual buah itu di pasar kecil di desa dan berhasil mendapatkan beberapa uang. Ide itu membuka jalan baginya, dan dia mulai merencanakan untuk kembali mencari buah tersebut. Berharap bisa mendapatkan lebih banyak untuk dijual. Dengan semangat baru, dia memutuskan untuk pergi ke hutan lagi. Dia tahu hujan akan segera turun, namun dia tak lagi peduli. Dia membawa tas besar, mempersiapkan diri untuk perjalanan ke hutan. Walaupun cuaca tampak buruk, dia terus berjalan, mengikuti jejak-jejak yang pernah dilaluinya kemarin. Setelah berjalan cukup lama, dia mulai merasa cemas karena tak kunjung menemukan buah yang dia cari. Namun, saat dia hampir menyerah, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Dia mendekat, dan setelah memanjat sedikit, dia menemukan sebuah kebun buah yang tampak sudah lama tidak dirawat. Buah-buah yang ada di sana tampaknya sudah lama dibiarkan begitu saja. Namun meskipun tampak lusuh, buah-buah tersebut masih bisa dimakan. Dengan hati-hati, dia memetik beberapa buah dan memakannya. Rasanya manis dan segar, jauh lebih enak dari yang dia bayangkan. Rasa kecewa yang tadi menghantuinya seolah hilang begitu saja. Dia merasa sedikit lega, setidaknya untuk hari ini, dia bisa mengisi perutnya dan anaknya dengan makanan yang layak. Meskipun buah tersebut tidak berharga banyak, setidaknya itu cukup untuk makan 2 kali. Dia mengambil lebih banyak buah dan mulai mengisi tasnya. Meskipun keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak buah tidak sepenuhnya terwujud, dia merasa bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan. Setelah cukup mengumpulkan buah, dia mulai berjalan kembali ke desa. Sesampainya di desa, sudah menjelang sore. Suasana di pasar cukup sepi, mungkin karena orang-orang sudah bersiap menghadapi hujan yang hampir tiba. Namun, wanita itu tidak menyerah. Dia menemukan sebuah tempat di pasar yang kosong, membersihkannya sedikit, dan mulai menata buah yang dibawanya. Meskipun tidak ada banyak orang yang datang, dia tetap menunggu dengan harapan ada yang tertarik membeli buahnya. Tak lama kemudian, seorang wanita datang. Dia membawa cucunya dan langsung mendekati wanita tersebut. Wanita itu memilih 2 buah terbesar dan membeli keduanya. Meskipun harga yang dia dapatkan tidak terlalu besar, wanita itu merasa sedikit lega. Setelah wanita itu pergi, beberapa orang mulai datang satu persatu membeli buah yang dijualnya. Dia terkejut melihat buah-buah yang tadinya sulit terjual, kini mulai laku satu persatu. Bahkan, dia merasa sedikit beruntung karena masih ada orang yang tertarik membeli. Namun, saat semua buah hampir habis, dia mulai merasa risau. Hujan yang sudah mulai turun semakin deras, dan dia harus memikirkan cara terbaik untuk membawa pulang anaknya dan mencari tempat berteduh. Meskipun dia ingin tetap tinggal dan menjual 2 buah yang tersisa, dia harus mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan anaknya terlebih dahulu. Dengan langkah cepat,
Dia mulai merapikan barang-barangnya dan segera pergi dari pasar, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman sebelum hujan semakin deras. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih berat. Tidak hanya karena hujan yang semakin lebat, tetapi juga karena wanita itu merasa ada beban yang semakin menumpuk dalam pikirannya. Meskipun dia berhasil mendapatkan sedikit uang dari hasil menjual buah, dia tahu itu belum cukup untuk menjamin kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik semua kesulitan dan rasa putus asa, ada sedikit harapan yang muncul. Harapan bahwa meskipun kehidupan terasa sulit, masih ada cara untuk bertahan dan terus maju. Bahkan jika itu hanya dengan langkah kecil. Begitulah perjalanan wanita itu, seorang ibu yang berjuang untuk bertahan hidup, mencari cara agar anaknya bisa makan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun hidupnya penuh dengan rintangan dan kekecewaan, dia terus berusaha dan tidak menyerah. Perjuangannya adalah contoh bahwa meskipun dunia terasa tidak adil, kita selalu bisa mencari cara untuk bertahan dan menemukan jalan menuju harapan.